Saya sering banget ketemu orang debat tentang motor, entah di komentar YouTube atau di grup otomotif di Facebook. Ada aja hal menarik tentang beberapa komen anomali yang sering muncul. Contohnya ketika bahas bagusan mana motor A atau motor B, tiba-tiba ada yang komen, "Udah, mending ambil motor C aja." Dia jelasin tuh semua tentang motornya. Hebatnya lagi, dia kok bisa hafal gitu soal kelebihan motornya. Saya yakin dia bukan sales karena seringkali motor yang ditawarin itu bukan motor baru. Bahkan, kadang menyarankan motor yang udah bangkotan. Nah, di video kali ini, saya mau cerita sedikit tentang motor-motor apa aja yang selalu dijadikan mending ini aja, beserta alasannya. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka konten-konten seperti ini, tekan like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Otopet. Di kelas motor paling lumrah alias motor metik buat kebutuhan harian. Kalau ada debat tentang motor metik terbaik di kisaran harga 10 jutaan, kalian mungkin nggak asing sama kalimat ini. Udah deh, mending ambil Vario 125 KZR aja, udah paling bener tuh. Saya akui memang motor ini bukan motor yang jelek, tapi motor ini udah lumayan jadul. Sejak diperkenalkan di tahun 2012 silam, otomatis umurnya sudah belasan tahun dong ya sekarang. Teknologinya jelas udah ketinggalan jauh. Mesinnya aja masih pakai ESP generasi awal. Karena di harga 10 jutaan itu, kalian bisa aja nih dapat Honda Beat ESP, Mio M3, atau Suzuki Address yang tahunnya lebih muda dengan teknologi yang lebih update. Vario KZR ini selalu punya alasan untuk menjadi pilihan. Dibandingkan dengan Beat, Vario punya bodi yang lebih besar. Mesin juga lebih bertenaga karena kan 125 cc lawan 110 cc. Kalau dibandingkan sama Mio M3 atau Soul GT yang sama-sama 125 cc, Vario punya tampang yang lebih elegan. Punya harga jual yang lebih stabil dibandingkan Matic Yamaha yang harganya suka anjlok. Terus kalau dibandingkan sama Suzuki Address, nggak semua orang tahu kalau Suzuki Address itu ada. Jadi buat yang takut susah cari spare part jelas bakal langsung skip motor Suzuki. Nah, selain alasan-alasan ini, Vario KZR pun memang terkenal punya mesin yang bandel. Nggak pernah rewel deh, mesinnya halus, sudah pakai radiator pula. Jadi buat jarak jauh itu nggak bakal takut tenaganya ngempos. Dan lucunya lagi adalah, karena ia pakai teknologi rangka yang jadul, itu malah jadi nilai jual tambahan ketika orang-orang mikir rangka Matic baru Honda itu rapuh. Rangka lama KZR nggak ada tuh isu patah atau keropos tanpa alasan yang jelas. Makanya, setiap ada orang yang cari Matic 10 jutaan, hampir pasti bakal ada yang bilang, udah deh, Vario KZR aja. Kalau kelas Matic alasan mending Vario itu masih soal kenyamanan, di kelas motorsport Firing 150cc, alasannya benar-benar berbeda. Sebetulnya kelas sport 150cc udah mulai ditinggalkan. Sekarang pun lagi lesu-lesunya. Karena harga barunya udah sampai di 40 jutaan. Di kelas ini dari dulu ada dua kubu yang selalu perang dingin. Honda dengan CBR 150R-nya dan Yamaha dengan R15-nya. Keduanya bagus dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara perdebatan mending CBR atau R15, tiba-tiba anomali itu muncul lagi. Dan kini, ia bawa-bawa soal performa dan hanya performa doang sih andalannya. Dengan Suzuki GSX-R 150. Faktanya memang dari ketiga motor ini kalau diadu di trek panjang, udah pasti pemenangnya GSX no debat. Tapi kan jalanan di Indonesia nggak cuma trek lurus doang. GSX-R memang punya mesin Dewa C overbore yang paling jahat di kelasnya. Tapi coba deh bawa motor ini di kemacetan jam pulang kerja. Posisinya nunduk parah. Jok belakangnya pun paling nggak bersahabat buat boncengan. Belum lagi dealer Suzuki yang semakin langka. Sebetulnya menyarankan motor ini jelas cuma karena ia murah dan mesin paling kencang doang. Karena kalau ngomongin tampang, GSX jika dibandingkan sama CBR apalagi R15 mah jauh ya. Lihat tuh R15, bahkan kelihatan seperti moge. Pakai banana aram, shock depan upside down, dan kalau ngomongin kenyamanan, CBR yang stangnya tinggi ini jelas paling nyaman. Tapi ya itu tadi, ketika fans Honda dan Yamaha lagi adu argumen soal kenyamanan CBR, plus fitur komplitnya R15, entah dari mana tiba-tiba muncul satu orang yang ngetik, ngapain beli motor lemot? GSX-R 150 paling kencang bos. Seolah-olah semua orang tiap hari balapan di sirkuit. Dan emang nilai jual motor ini ya itu doang.
Kalau kalian memang cari speed sih wajar kalau beli GSX. Tapi kalau di luar itu semua, mending CBR atau R15 aja. Kau menang-mending ini emang nggak ada habisnya. Waktu debatnya R15 lawan CBR di pasar motor bekas, mereka datang bawa GSX. Tapi begitu ngomongin motorsport 150 baru, GSX pun langsung ditinggal. Sekarang giliran muncul seperti ini. Ngapain beli motor 150cc? Mending 250cc bekas aja. Ini sih saya setuju ya. Logika aja sih. Coba kalian ada duit 40 jutaan. Apa iya kalian bakal beli sport 150cc baru? Ketika sport 250cc bekas harganya bahkan di bawah itu. Dan jika dibandingkan dengan sport 250cc, kaum menang-mending akan membandingkan dengan Yamaha R25 All alias generasi pertama, yang sekarang bekasnya udah banyak di harga 20 jutaan. Artinya, dengan 44 juta, ketimbang beli R15 mending ya R25 dan sisanya bisa buat beli motor matic buat harian. Atau, kalian bisa pakai duitnya buat modif R25 biar semakin head-on. Secara logika memang perawatan motorsport 250cc itu jelas lebih mahal ketimbang motorsport 150cc. Tapi ini berbanding lurus dengan performa dan gengsi yang diberikan. Makanya saat ini penjualan motorsport 150cc itu hancur-hancuran. Karena memang pasar sudah jenuh, yang kedua harganya mahal, dan yang ketiga ya mending beli motorsport 250cc second aja. Penilaian ini memang subjektif ya, menurut saya sih gitu. Menurut kalian gimana? Selanjutnya ada fenomena yang lucu banget nih. Ketika fans Vario 150 lagi tegang-tegangnya, adu mekanik sama fans Aerox. Yang satu bilang motornya lebih lincah, praktis, dan dek rata. Terus satunya lagi bilang mesin VVA, tampilan sporty, dan ukuran ban yang gambot. Tiba-tiba muncul nih orang aneh dari kubu Yamaha. Tapi bukannya bantuin pertahankan Aerox. Orang ini malah ngetik dengan santainya dan bilang, daripada Vario atau Aerox mending NMAX All aja. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa NMAX ini sering banget diseret jadi motor mending di kelas Matic 150cc? Kaum mending NMAX ini biasanya bakal nyerang dari sudut pandang ergonomi. Bahwa Vario atau Aerox buat jarak jauh itu, posisi kakinya nggak akan senyaman NMAX. NMAX menawarkan posisi berkendara selonjoran khas motor touring yang bikin punggung dan kaki kalian adem. Bagasinya super luas, rem sudah cakram depan dan belakang, bahkan ada yang varian ABS juga. Dan yang paling penting, penampilan motor ini lebih gagah karena punya bodi yang gambot. Dan ini bikin pengendaranya kelihatan lebih berisi dan berwibawa aja di jalan raya. Kalimat mending NMAX All aja juga sering keluar ketika ada dua pilihan motor baru. Misalnya, mau Honda Scoopy atau Yamaha Vasio di kelas harga 24 jutaan. Anomali itu akan muncul lagi dan membawa nama NMAX bekas entah Gen 1 atau Gen 2 yang harganya bisa di bawah harga Scoopy baru, tapi jelas memberikan spesifikasi, kenyamanan, dan gengsi yang lebih tinggi. Tapi dengan risiko ada perbaikan yang harus dilakukan atau minimal peremajaan biar enak dipakai. Makanya argumen ini kelihatan sangat menggiurkan buat orang awam. Atau memang buat orang yang beli motor tapi nggak mikirin gengsi harus motor baru. Tapi memang beli karena perlu dengan spesifikasi yang diberikan, meski bekas ya nggak masalah. Tapi jujur aja ya, kalau saya ada dalam pilihan antara Scoopy atau Vasio baru, saya sih mending NMAX atau PCX bekas kemana-mana. Soal kenyamanan dan tenaga yang jauh lebih besar jadi faktor utama. Kalau kalian tim motor baru atau tim mending motor bekas aja, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, pola kaum menang-mending ini sebenarnya selalu sama ya, menyodorkan motor bekas kelas atasnya atau motor yang usianya lebih tua, demi mendapatkan spesifikasi tinggi dengan harga yang juga murah. Dan pada akhirnya, fenomena kaum menang-mending ini sebenarnya adalah bukti kalau pasar otomotif kita itu sangat beragam dan punya logika nilainya masing-masing. Di satu sisi menyarankan motor tua atau kelas di atasnya, tapi bekas memang memberikan value for money yang menggiurkan dari segi performa, fitur maupun gengsi. Tapi di sisi lain, tidak semua orang punya waktu, tenaga, ataupun kesiapan mental untuk menghadapi kejutan rewelnya motor bekas, beserta biaya peremajaannya. Well, sekian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.